songkok, langsung ambil sendal, keluar keluar asrama. Keluar asrama, oke, keluar asrama. Terus langsung ke masjid nih. Langsung ke masjid Zaki. Yes. Dari asrama langsung ke masjid ya? Masjid. Oh iya, oke. Masih dalam keadaan lumayan ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di podcast Madinatul Ilmi Dolo, salah satu media dakwah Pondok Pesantren Al Khairat Madinatul Ilmi Dolo. Alhamdulillah hari ini kita akan berbincang dengan santri Al Khairat Madinatul Ilmi Dolo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Zaki, coba perkenalkan diri dulu Zaki. Mungkin ada beberapa orang yang nonton kita di podcast ini belum tahu dengan Zaki. Bisa diperkenalkan sebentar Zaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Zaki. Nama saya Alif Zakiri dan Langkau, sering dipanggil Zaki. Asal saya dari Sulawesi Utara, tepatnya Kota Bitung. Kota Bitung. Bitung ini daerah mana Zaki? Sulawesi Utara, Kabupaten. Berarti Zaki tinggalnya di Kabupaten Bitung begitu? Iya. Bitung. Kemudian di Kota Bitungnya? Iya. Kota Bitung. Zaki kelas berapa sekarang Zaki? Kelas 2 MTS. MTS ini apa Zaki? MTS ini Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Iya. Kalau di luarnya SMP lah. SMP, tingkatannya SMP ya? Yes. Berarti Zaki sekarang kelas 2 berarti di pondok kurang lebih sudah kira-kira 1,5 tahun Zaki ya? Yes. Kemudian yang sebelahnya, namanya siapa ini? Nama saya Muhammad Zainal Ansari. Dari asalnya dari mana? PTN Baliase, Kabupaten Sigi, Kecamatan Marawala. Kecamatan Marawala, berarti Kabupaten Sigi tuan rumah ya? Yes. Iya, berarti tuan rumah Baliase. Baliase ini daerah mana? Daerah yang dekat pegunungan itu enggak? Yang bagian atas? Bukan Set, Baliase bagian bawah Set. Bagian bawah ya? Yeah. Tapi dekat dari Kota Palu enggak? Dekat. Oke, maaf Zainal. Zainal sekarang kelas berapa Zainal? Saya Set kelas 3 MTS. Kelas 3 MTS, kelas 3 Sanawiyah ya? Yes, Set. Madrasah Sanawiyah berarti sekarang Zaki kurang lebih hampir 3 tahun sudah di pondok pesantren ya? Yes. Hari ini kita akan ngobrol seputar ya singkatnya pesan dan kesan selama di pondok pesantren. Cuman terlebih dahulu saya mau ngobrol dengan Zaki. Zaki, ini kita kan bicara tentang waktu awal Zaki mondok nih. Kenapa memilih pondok pesantren Madinatul Ilmi Dolo? Apakah karena memang orang tua yang suruh atau memang kemauan sendiri atau bagaimana Zaki? Jadi awal-awal masuk sini kan sebelum masuk udah dikasih tahu mau masuk pondok. Nah pas udah kelas 6 tiba-tiba udah mulai dicari tuh pondok. Karena kakek saya kan alumni pusat. Al Khairat Pusat. Al Khairat Pusat. Oh kakeknya alumni dari Al Khairat Pusat. Iya. Al Khairat Pusat. Terus? Kemudian udah penerimaan masuk sini. Nah pas masuk sini kaget, asramanya besar gitu. Asramanya besar, bagus. Terus? Pas masuk kan udah dipilih-pilih kamar. Udah. Tiba-tiba orang tua bilang mau pamit cepet-cepet. Udah di situ kaget kan, udah mau pergi aja nih. Udah. Oh berarti Zaki ini dulu orang tuanya sempat mondok gak? Oh enggak. Oh orang tuanya belum, berarti orang tuanya backgroundnya memang bukan dari pesantren, tapi kakeknya saja yang pernah mondok. Lalu kemudian masuk di pesantren, lalu Zaki kaget, tiba-tiba harus ditinggalkan di asrama begitu. Karena jarak tempuh dari Manado kebetulan pesantren kita ini ada di daerah Sulawesi Tengah. Ini jarak tempuh Zaki sendiri asalnya dari Sulawesi Utara. Kesininya dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Tengah naik apa dulu Zaki waktu pertama kali? Pas pertama kali itu naik pesawat. Oh naik pesawat. Lalu kemudian sampai di sini, kemudian tiba-tiba harus diasramakan. Lalu kemudian orang tuanya kaget ya, kaget dan harus ditinggalkan. Kira-kira Zaki waktu itu perasaannya kayak gimana waktu pertama kali kemudian harus ditinggalkan orang tuanya, perasaannya seperti apa? Pas pertama kali ditinggalin gitu. Kaget, terus tiba-tiba kayak belum ada teman jadi kesepian.
Oh memang kesepian ya, wajar sih. Sebenarnya rata-rata yang mondok itu kurang lebih seperti itu kalau awal-awal sih. Memang ditinggalkan orang tua di luar kebiasaan yang seperti di rumah ya. Kaget ya tiba-tiba tinggal di rumah yang di asrama yang memang dominan kita tidak tahu medannya dan banyak tidak kenal orang ya, agak kaget. Oke, Zainal, waktu awal-awal sama enggak seperti Zaki? Apa gimana? Ya hampir sama Ustaz. Tapi tahu pesantren dari mana dulu ini? Dari orang tua Ustaz. Orang tua memang tahu Madinatul Ilmi Dolo dari mana? Tahu karena Karena kenapa? Saudaranya mengajar sini lah Ustaz. Siapa namanya? Ustadz Agus Rinjani Ustaz. Oh, Ustadz Agus Rinjani. Iya, saya masih sempat ketemu dengan beliau. Ustadz Agus Rinjani ini dulu guru bahasa Arab di sini. Iya Ustaz. Berarti kena keluarganya Ustadz Agus Rinjani. Iya Ustaz. Zainal kena keluarga dengan Ustadz Agus Rinjani. Lalu kemudian disarankan ke pondok sini. Iya Ustaz. Waktu awal-awal Zainal waktu pertama kali masuk di pesantren, Zainal biasanya ini ya, ini sering terjadi. Kalau orang awal-awal masuk pondok itu biasanya begitu ditinggal orang tuanya nangis. Iya, Zainal dulu sempat nangis enggak? Iya Ustaz, sempat Ustaz. Nangis. Nangisnya berapa hari? Cuma 1 hari saja. Di depan gerbang situ Ustaz. Depan gerbang? Iya Ustaz. Kok bisa depan gerbang? Berarti pas ditinggal, gerbang sini Ustaz. kemudian depan gerbang orang tua kemudian tinggalkan, baru berarti Zainal nangis di situ. Iya Ustaz. Kemudian untuk memendam kesedihan, kan berpisah dengan orang tua ini dalam jangka waktu yang cukup lama Zainal. Iya Ustaz. Otomatis sedih dong, iya kan? Iya. Sedih. Nah kalau sedih berarti Zainal apa yang dilakukan biar hilang kesedihan itu? Ya berbicara sama teman Ustaz di kamar. Oh berarti bicara dengan teman. Ya, salah satunya itu ya tanya-tanya. Ya. Kemudian? Baca Al-Quran Ustaz. Baca Al-Quran, Masya Allah luar biasa ente, Masya Allah. Baca Quran, kemudian hati terasa tenang berarti. Iya, Zat. Lalu kemudian akhirnya betah di sini. Iya. Wah, Masya Allah luar biasa. Kalau Zaki apa yang dilakukan Zaki? Habis setengah ini tuh langsung kayak pikir, daripada gini terus, mending cari teman gitu. Mending cari teman. Terus? Jadi habis itu langsung ajak kenalan. Akhirnya kenalan, kemudian bisa berbaur dengan suasana di asrama ya. Kemudian Zaki, setelah kemudian mondok, Zaki kan sekarang alhamdulillah begitupun dengan Zainal sudah melewati fase pertama kali mondok, walaupun memang sering nangis ya waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terlewati. Sekarang pun Zaki tadi katanya sudah kelas 2 sanawiyah, atau begitupun Zainal sekarang sudah kelas 3 sanawiyah. Alhamdulillah fase itu sudah terlewati. Tapi satu yang saya mau tanya ini Zaki dan Zainal, selama tinggal di pondok pernah tidak maksudnya dalam keadaan betul-betul sedih sekali yang menyebabkan kita itu menjadi sangat sedih sekali? Pernah enggak? Kalau saya pernah. Pada saat momen apa itu? Momen itu hilang barang. Barangnya hilang. Yeah. Apa itu yang hilang apa? Misal? Contohnya kue lah. Kue. Oke. Terus? Kan pas itu masih awal-awal masuk. Iya, awal-awal jadi masih nggak tahu lah. Nah, terus tiba-tiba kayak pas lagi ngecek kue, hilang. Gak ada. Kemudian hilang, akhirnya sedih begitu. Kaget ya, tiba-tiba barang punya sendiri tiba-tiba hilang. Iya. Jadinya Zaki sedih. Sedih. Kalau Zainal apa momennya Zainal? Mungkin yang buat tiba-tiba sedih sekali, ada enggak? Ya, gimana saja? Tidak ada. Tidak ada. Selama ini tidak ada. Luar biasa. Berarti ente memang kuat ini Zaki. Zainal maksud saya. Berarti selama mondok hampir mondok sekitar hampir 2,5 tahun, merasa tidak ada momen-momen sedih ya. Yes, barangkali mungkin merindukan orang tua di momen-momen tertentu, ada enggak? Tidak ada ya, Masya Allah. Oke, luar biasa. Berarti ente luar biasa sekali ini. Sudah dalam waktu sekitar 3 tahun, hampir 3 tahun maksud saya, tapi tidak pernah menemukan momen kesedihan. Biasanya santri itu cenderung kadang kalau mondok 1 tahun 2 tahun kayak Zaki tadi misal kaget tiba-tiba barangnya hilang ya.
tiba-tiba barangnya hilang, lalu kemudian dia sedih akhirnya. Lalu kesedihan itu apa Zaki yang pikirkan? Zaki yang Zaki, apakah itu menjadi terlalu larut sebuah trauma, apa sebuah malah kelucuan tersendiri atau bagaimana? Kalau diingat-ingat sekarang malah lucu. Malah lucu ya. Padahal cuman kue hilang, mungkin itu karena tidak sengaja karena memang kita banyak ya di pondok pesantren itu kita banyak sekali. Jadi kemungkinan barang kita tercecer itu sangat mudah karena memang kita satu kamar saja sekarang Zaki berapa satu kamar? Kamar itu 16 orang. 16 orang dengan jumlah yang 16 orang. Kemudian ranjang susun ya, ranjangnya susun ya. Kemudian lemarinya jajar-jajaran. Jadi memang biasanya kita sebenarnya biasanya itu teledor dalam artian atau ketidaksengajaan yang mungkin temennya karena barang itu kalau sudah terletak di dalam kamar biasanya kan sudah jadi milik bersama ya. Iya kan ya, mungkin begitu. Oke, Zaki Zaki Zainal. Ini namanya sama-sama Z ya. Oke, begini Zaki. Selama 1 tahun mondok tentu misal dari sebelum mondok sampai sekarang sudah mondok Zaki yang mau hampir 2 tahun, Zainal yang mau hampir 3 tahun. Kira-kira perubahan apa yang sudah dirasakan sekarang? Ada enggak? Ada. Coba ceritakan ke saya apa itu? Terutamanya pas pulang. Pas pulang. Nah pas pulang ini kan berarti lama itu. Maaf sebelum kita lanjut. Pas pulang itu liburan apa? Liburan puasa kemarin ya? Iya. Iya liburan puasa kemarin. Oke, coba diceritakan. Ini keseruan di rumahnya berarti Zaki ya? Oke, coba. Pas pulang itu ditanyain, pas di pondok kemarin udah hatam berapa juz? Udah diceritain gitu, hatam 1 juz. 1 juz. Nah pas dipulang langsung diajak, udah bisa ceramah gak? Ditanyain sama ibunya berarti, apa orang tuanya yang nanya ini? Iya orang tua. Terus? Pas ditanya gitu, saya bilang iya udah lumayan bisa ceramah. Kemudian? Langsung ditawarin, ini ada ustadz yang mau ngajak ceramah di masjidnya. Udah langsung saya bilangin, oh iya boleh kalau gitu mau coba-coba. Coba-coba, iya terus? Pas abis itu udah ceramah lah pas malam tarawih. Malam tarawih, iya pada tarawih. satu Ramadan berarti ya. Udah pas ceramah, alhamdulillah lancar-lancar. Udah. Berarti yang awalnya betul-betul tidak bisa berdiri di depan umum, kemudian masuk pesantren, lalu akhirnya pulang ke rumah bisa ceramah. Oh tentu orang tuanya bangga dong. Bangga ya, bangga. Ada masyarakat kira-kira kakeknya gimana? Oh lihat juga, pas itu lagi jemaah juga. Jamaah juga, Masya Allah luar biasa. Pasti kakeknya senang sekali ya. Iya. Luar biasa. Kalau Zainal gimana Zainal? Ada yang Zainal rasa bahwa memang itu saya alami hanya pada saat setelah saya mondok. Apa kira-kira Zainal? Saya langsung bilang begini sama orang tua Zat. Mau tadarus ya tapi. Tadarus? Ya pas pulang puasa ini. Tadarus habis salat tarawih Zat. Ya, sudah baca Al-Quran. Bagus Zat, lumayan. Bagus. Berarti artinya yang saya ingin tanyakan lebih lanjut itu perubahan. Jadi misal ada kebiasaan yang biasanya Zainal lakukan selama waktu sebelum mondok dengan setelah mondok. Ada tidak perubahan-perubahan? Misal biasanya karena Ustadz dulu juga pernah mondok dan memang Ustadz mondoknya di sini juga. Jadi waktu itu sebelum mondok Ustadz memang pada dasarnya kebiasaannya pergaulannya bersama teman-teman itu terbilang agak cukup tidak bagus karena bermainnya kelewatan waktu sampai pulang nanti keluar siang pulangnya malam. Cuman pada saat setelah mondok itu biasanya yang kita alami itu adalah kita cenderung tidak bergaul. Jadi bukan sebenarnya tidak mau berbaur, tetapi lebih kepada menjaga diri agar tidak terkesan melakukan hal-hal yang sekiranya itu tidak sesuai dengan background kita sebagai seorang santri. Zaki kayak begitu enggak? Iya. Kayak gimana misalnya? Misalnya pas sebelum pondok biasanya kan main sore gitu. Main sore, oke.
Amin sore itu biasanya pulangnya udah maghrib gitu, baru mandi. Yang orangnya udah sholat gitu. Kalau setelah mondok gimana? Setelah mondok, pas pulang mondok kemarin itu udah jarang malah gak ada. Hampir gak ada ya. Terus kebiasaan yang tertukar dengan kebiasaan yang baru apa dong? Udah rajin udah agar gitu. Rajin sholat 5 waktu. Masya Allah, luar biasa. Otomatis orang tuanya didoakan dong. Iya kan? Masya Allah, luar biasa. Berarti cenderungnya yang awalnya kita tidak terlalu memperhatikan ibadah, setelah masuk pesantren alhamdulillah akhirnya bisa ibadah. Yang awalnya biasanya kita suka main-main pada saat sholat maghrib, ini lagi azan, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak. Tapi kita sudah lebih hadir di masjid tepat waktu. Sepulang dari seperti itu Zaki ya. Zainal saya rasa kurang lebih sama ya. Iya. Atau misal Zainal bisa ceritakan enggak, misal kebiasaan yang dulu menurut Zainal itu kurang bagus waktu dilakukan sebelum mondok. Tapi setelah mondok alhamdulillah kebiasaan itu berubah. Ada enggak? Ada, Set. Misal apa itu Zainal? Ya kan biasanya Set di rumah itu pegang HP. Pegang HP. Nah, setiap habis sholat langsung. Sekarang saya sudah berubah, Set. Apa kebiasaan barunya yang berubah itu? Mengaji, Set. Mengaji, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Berarti dulu kebiasaannya Zainal setelah sholat biasanya cenderung lebih pegang HP. Yes, Set. Tapi yang betul ini ya? Yes, Set. Iya, memang betul kebiasaannya seperti itu Zainal. Yes. Nanti saya tanya orang tuanya loh. Yes. Iya betul ya? Oke. Zaki, ini kan sekarang kita alhamdulillah sudah masuk di tahun ajaran baru nih. Untuk baik di madrasahnya maupun belajar sorenya. Atau kita sudah mulai alhamdulillah sudah masuk di tahun ajaran baru. Saya pikir semua kita, misal Zaki sekarang sudah di kelas 2. Kelas 2. Zainal sekarang sudah, yang dulu kelas 2 sekarang sudah jadi kelas 3 ya. Iya kan? Lebih dari itu, misal yang kegiatan Zaki sekarang nih, yang di pondok pesantren, saya ingin tahu dong, misal Zaki malamnya ngapain, atau dari pagi ngapain, bisa diceritakan nggak? Bisa ya, coba dong. Jadi pas dari pagi dong, dari saat dibangunkan subuh lah, gimana tuh? Nah, abis dibangunin subuh, udah langsung. Enggak, maksudnya diceritakan sedetail. Yang bangunin subuh siapa, kemudian proses bangun subuhnya seperti apa. Saya ingin lebih detail sekali Zaki. Gimana? Misalnya Ustadz bunyiin bel. Biasanya Ustadz pertama bunyiin itu bel. Yang bunyiin itu Ustadz Rizky. Nah, udah bunyiin bel, dia keluar, dia bilang bangun gitu. Iya, biasanya dibangunin jam berapa Zaki? Jam 4.30. Jam 4.30. Terus? Habis itu dibangunin per kamar, udah. Habis itu langsung ke masjid gitu. Kalau berarti dibangunin per kamar, setelah itu Zaki sendiri apa? Bagaimana yang Zaki saja yang diceritakan ini? Iya. Pas itu udah mulai kedengeran nih, udah bangun. Iya. Tapi karena masih jauh, jadi tidur bentar. Iya, biasanya santri suka ngeyel kayak gitu emang. Wajar manusia sih katanya sih begitu. Terus? Pas Ustadz udah di depan kamar, baru bangun. Wah, ini saya lapor ke Ustadz Rizky loh ya. Oh iya, oke. Udah ganti baju, pakai baju koko, sarung, bawa khulasoh. Khulasoh itu apa? Kayaknya banyak orang yang datang. Khulasoh ini apa Zaki? Nah, khulasoh ini dia kayak suatu buku kecil, tapi isinya itu kayak ada baca-baca wirid. Nah. Oh, berarti pegangan wirid. Buku wirid pegangan santri ya. Terus? Nah, habis itu pakai songkok, langsung ambil sendal, keluar asrama. Keluar asrama, oke. Keluar asrama. Terus langsung ke masjid nih. Langsung ke masjid Zaki? Yes. Dari asrama langsung ke masjid ya? Iya, oke. Masih dalam keadaan lumayan ngantuk. Iya. Kayaknya 4.30, iya lumayan ngantuk ya. Oke. Terus? Habis itu ke masjid, nah orang-orang udah mulai siap-siap sholat nih, udah mau diazan. Iya. Nah, pas udah azan, kita ambil air wudhu, sholat. Nah, habis sholat tuh ada lagi yang dibaca.
habis zikir kan. Berarti kegiatannya setelah sholat subuh ada lagi zikir wirid yang dibaca. Terus? Udah habis baca wirid, gak lama. Baca wirid gak lama maksudnya gimana? Baca wirid gak lama ini gimana? Bacanya itu walaupun kita baca lumayan panjang tapi nggak kerasa gitu. Oh nggak kerasa ya, alhamdulillah. Terus? Habis itu pulang dari masjid ke asrama langsung mandi biasanya. Langsung mandi ya? Iya, Ustaz. Berarti setelah dari masjid langsung mandi ya? Oh, memang Zaki seperti itu? Iya, Ustaz. Oh iya, oke. Terus? Habis mandi udah ganti baju, siap-siap ke sekolah. Pakai seragam sekolah. Habis itu biasanya keluar antara ke kantin dulu atau ke sekolah. Ke sekolah, berarti antara ke kantin dulu, kantin paling sarapan pagi ya. Terus? Habis sarapan pagi ke sekolah. Nah, habis sekolah itu udah belajar. Di sekolahnya belajar. Belajarnya sampai jam berapa? Kalau di sekolah formalnya sampai jam berapa? Biasanya itu habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur paling sekitar jam 12-an ya. 12. Berarti harus jam 12-an, kemudian itu Zaki ngapain? Pulang. Habis sholat zuhur kan? Habis sholat zuhur, Pulang ke asrama, balik lagi. Iya. Dah, habis itu palingan di asrama tidur itu istirahat. Istirahat ya, paling istirahat siang. Oke. Iya. Terus mandi lagi. Mandi? Mandi 2 kali. Mandi siang. Oh, berarti mandinya siang ini. Mandi siang. Mandi siang khusus untuk ada apa aja, untuk persiapan apa? Persiapan sekolah sore biasanya. Sekolah sore. Sekolah sore apa saja yang dipelajari Zaki? Kalau ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Ula, Wusto, sama Ulia. Zaki masuknya di mana? Alhamdulillah keterima di Wusto. Di Wusto. Berarti Wusto ini tingkatan setelah Ula. Berarti di atasnya Ula itu Wusto. Di atasnya Wusto ada Ulia. Berarti Zaki sekarang sudah? Alhamdulillah Wusto. Di Wusto. Berarti sudah naik level 1 tingkat begitu ya? Yes. Masya Allah luar biasa. Terus? Habis itu pelajarannya biasa ada kawaid. Ada gawaid. Ada tahsinul Quran. Tahsinul Quran. Qiraatul Rasidah. Qiraatul Rasidah. Udah. Biasanya jadwalnya itu 3 hari pertama kawaid. Gawaid. 2 hari abis kawaid itu tahsin Quran. Kemudian hari terakhir baru Qiraatul Rasidah. Qiraatul Rasidah. Kemudian setelah belajar sorenya itu dari berarti Zaki ini belajar sore setelah sholat asar dong. Setelah sholat asar itu sampai jam berapa biasanya kalau belajar sore? Kalau belajar sore palingannya jam 5-an lah. Jam 5-an. Jam 5-an. Setelah itu udah langsung disuruh ke masjid, siap-siap gitu. Untuk siap-siap sholat maghrib berarti. Sholat maghrib. Terus setelah sholat maghrib? Habis sholat maghrib itu sambil nunggu isya. Disuruh baca wirid. Ada wiridnya lagi setelah maghrib, berarti Zakinya ini kemudian bersama santri-santri yang lain termasuk Zainal juga dong? Termasuk Zainal berarti? Iya. Berarti setelah itu baca wirid antara maghrib dan isya dong? Terus? Habis itu udah habis baca wirid, sholat isya, dilanjutkan sholat isya. Sholat isya, Habis sholat isya palingan udah habis sholat isya sholat witir lagi. Sholat witir. Sholat witir itu rutin dilakukan berarti? Setiap hari? Terus? Habis sholat witir keluar masjid, biasanya ambil catering makan. Makan malam? Makan malam. Baru? Habis makan malam ke asrama ganti baju. Biasanya main-main gitu. Main-main dengan teman-teman yang lain berarti ya. Terus itu palingan ingat ada kerjaan gitu, kerjaan di sekolah, tugas PR. Biasa ingat itu ada hafalan. Biasanya ke masjid sambil bawa kitab. Berarti ke masjid itu ngapain? Palingan ke masjidnya itu sambil bawa kitab, mau ngafal di masjid, mau kerjain tugas di masjid. Biasanya gitu. Zainal. Saya pikir kebiasaan kamu secara umum sama ya. Iya kan? Mulai dari kegiatan pagi seperti yang dijelaskan Zaki tadi, mulai dari jam 4, kemudian nanti ada belajarnya pagi sampai jam 12. Setelah zuhur paling Zainal juga saya rasa tidur siang kan ya? Iya. Pasti tidur siang. Kemudian sore juga Zainal pasti belajar ya? Kurang lebih sama seperti Zaki setelah isya. Cuman ada tidak kebiasaannya Zainal di luar kebiasaannya Zaki?
Yang secara pribadi? Ada. Apa? Ya kalau habis pulang sekolah Ustaz. Pulang sekolah itu setelah zuhur ya? Iya. Itu apa? Mencuci. Saya pikir semua orang juga mencuci Zainal. Cuman Zaki kan tidak mengkhususkan tadi. Maksud saya ini kan mencuci kan semua orang juga mencuci. Zaki mencuci enggak? Mencuci ya. Terus kenapa? Ada yang di luar itu, di luar selain mencuci. Oke, kebiasaan tersendiri mencuci. Oke, terus ada lagi enggak? Ada? Tidak ada. Berarti kegiatannya Zainal kurang lebih persis sama ya seperti ini. Oke, Zainal, Zaki, saya ingin tahu ini sudah mondok 1 tahun setengah. Zaki, Zainal juga sudah mondok 2 tahun lebih lah kurang lebih ya. Bagaimana perasaan sekarang? Saya ingin mulai dari Zainal dulu. Kira-kira sekarang yang lagi mondok ini perasaannya bagaimana? Maksudnya senangkah, bahagia, atau ceritakan kenapa bisa senang atau bagaimana dan lain sebagainya. Kalau senang ya senang Ustaz. Senang ya. Karena kenapa? Karena ya pelajarannya Ustaz. Pelajaran ente suka dengan pelajaran semua pesantren? Iya. Wah, luar biasa, jarang loh orang seperti ada orang yang suka semua pelajaran ya. Biasanya kan ada orang tidak suka pelajaran-pelajaran biasanya. Berarti Zainal senang mondok karena pelajarannya begitu? Iya. Masya Allah, luar biasa Zainal. Senang semua pelajaran? Ada juga. Tadi bilangnya senang semua pelajaran. Iya. Iya. Oke, kalau Zaki gimana perasaannya sekarang mondok? Pas udah mondok senang. Senang ya? Iya, senangnya karena kenapa? Karena kayak bisa banggain orang tua lah pas pulang. Banggain orang tua pas pulang. Pas di pondok itu orang tua tenang-tenang aja gitu. Orang tua tenang-tenang di rumah. Kamu pasti rindu kan? Terus? Karena di sini juga kan udah dikontrol sama ustadz gitu. Dikontrol sama ustadz. Terus jadwalnya juga lumayan enak lah. Lumayan enak ya. Tidak terlalu berat. Berat dah. Kalau ini biasanya kalau orang mondok itu yang buat dia tidak senang adalah hafalan. Oh iya. Iya enggak? Kalau Zainal gimana? Banyak hafalan enggak? Ngerasa banyak hafalan enggak? Banyak. Tapi bisa diselesaikan. Atau kadang-kadang Zainal justru karena tidak menghafal dapat hukuman dari yang entah guru atau pembina yang ngasih hafalan, kena enggak? Pernah dapat hukuman hafalan enggak? Tidak. Berarti semuanya hafalan ente Zainal selesaikan semuanya? Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Biasanya kalau banyak hafalan pelajaran apa kurang lebihnya? Ya tajwid, Quran tajwid. Quran tajwid. Yang dihafal apa? Juz 30. Juz 30. Quran tajwid hafalnya juz 30. Iya. Masya Allah. Siapa gurunya? Ustadz Nur Halim. Ustadz Nur Halim, Masya Allah. Kalau Zaki gimana? Hafalan dilibas habis juga seperti Zainal? Kurang lebih hampir sama lah. Berarti hafalan semua dilibas habis ya? Hafalan semua diselesaikan? Iya. Berarti sejauh ini belum pernah kena hukuman gara-gara tidak menghafal? Pernah. Pernah hukuman pernah. Pernah. Oh, tapi kebanyakan dilibas ya, selesai ya. Menurut Zaki hafalan yang paling banyak dari pelajaran apa? Kalau Zainal kan tadi pelajaran Quran tajwid. Kalau Zaki apa? Sama juga. Sama juga. Quran tajwid. Yang dihafal juz 30 juga. Juz 30 kacang-kacang lah ya. Untuk santri juz 30 saya pikir gampang lah ya. Tidak terlalu berat. Yang penting sungguh-sungguh. Kuncinya kan itu ya. Yeah. Oke, saya rasa kita sudah ngobrol panjang. Terakhir yang ingin saya tanyakan Zaki, mudah-mudahan terakhir yang ingin saya tanyakan, Zaki karena sudah mondok sudah cukup lama, kira-kira setelah
pengalaman ini Zainal, Zaki, kira-kira ingin jadi apa besarnya nanti? Punya keinginan misal, wah saya kayaknya setelah mondok kayaknya ingin bangun bisnis besar. Saya ingin jadi pemotong punya kandang ayam misalnya. Saya ingin bisnis di ternak ayam, mau jualan ayam plus telurnya. Misal kayak begitu. Zaki, kira-kira kalau ditanyakan seperti itu ingin jadi apa? Kalau saya sendiri mungkin ingin jadi ulama. Jadi seorang ulama berarti saya pikir kalau mau jadi orang ulama cukup berat. Itu berat sekali dan tentu godaannya luar biasa saya pikir Zaki. Berarti Zaki harus sungguh-sungguh menuntut ilmu. Saya pikir kalau memang Zaki serius, belajarnya serius, kemudian sungguh-sungguh, kemudian taat aturan pesantren, insya Allah bisa jadi Zaki. Insya Allah ya. Yang penting kuncinya sungguh-sungguh. Oke. Kemudian Zainal, mau jadi apa Zainal? Mau jadi kiai Ustaz. Mau jadi? Kiai? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Berarti kurang lebih sama. Kalau memang kedua kalian berdua bercita-cita ingin jadi seorang kiai ataupun ulama, saya pikir kuncinya lagi-lagi sama ya. Yang penting sungguh-sungguh belajar. Dan ingat terutama di masa-masa kecil seperti sekarang ini. Ini kesempatan besar yang mana tidak akan terulang nanti. Karena kenapa belajar di masa-masa kita yang masa-masa kecil itu harus diseriusi betul kalau memang ingin menjadi seorang kiai ataupun ulama. Jadi harus diseriusi. Baik ilmu dasar. Saya pikir kalian di pesantren Al Khairat Madinatul Ilmi Dolo sudah membekali dasar-dasar ilmu tersebut apabila ingin menjadi seorang ulama ataupun kiai. Jadi saya pikir begitu. Oke, saya pikir obrolan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih Dek Zaki, kemudian Zainal juga begitu. Terima kasih sudah datang ke podcast Madinatul Ilmi dulu. Insya Allah di lain kali kita akan bertemu lagi tentu dengan obrolan yang berbeda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.